Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Lestari dari kelompok 7 kelas 1B Pendidikan Matematika. Saya di sini akan menjelaskan tentang pertidaksamaan kuadrat. Pengertian pertidaksamaan kuadrat. Pengertian pertidaksamaan kuadrat adalah pertidaksamaan yang memiliki variabel paling tinggi berpangkat 2. Dalam menentukan himpunan pertidaksamaan kuadrat, kita memerlukan beberapa interval, materi, dan grafik. Penyelesaian pertidaksamaan kuadrat menggunakan interval atau selang. Interval atau selang merupakan himpunan bagian dari bilangan real. Interval ini dapat kita lukiskan pada garis bilangan yang berbentuk ruas garis dan lebih tebal pada titik yang bersesuaian. Contohnya bisa dilihat di bawah ini. Ada yang lebih dari sama dengan, kurang dari, dan kurang dari sama dengan. Selanjutnya langkah-langkah menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat. Yang pertama, ubahlah pertidaksamaan tersebut menjadi persamaan atau jadikan ruas kiri menjadi sama dengan 0. Yang kedua, jadikan koefisien variabel berpangkat 2 bernilai positif. Yang ketiga, uraikan ruas kiri atas faktor-faktor linear. Yang keempat, tetapkan nilai-nilai nolnya. Misal, X1 sama dengan nilai 0 terkecil dan X2 nilai 0 terbesar, yaitu X1 kurang dari X2. Yang terakhir yaitu tuliskan himpunan penyelesaian yang sesuai. Langsung ke contoh soal yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3 kurang dari sama dengan 0. Langkah yang pertama, jadikan dulu pertidaksamaan tersebut menjadi persamaan, sehingga dihasilkan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3 sama dengan 0. Yang selanjutnya itu kita faktorkan. Untuk menentukan faktornya, kita cari faktor dari 3 itu berapa. Dan faktor dari 3 itu ada 1 dikali 3 yaitu 3. Lalu selanjutnya kita tentukan mana yang positif dan mana yang negatifnya. Untuk menentukannya kita cari yang ketika dikalikan itu hasilnya negatif 3 dan yang ketika dijumlahkan itu hasilnya negatif 2. Sehingga diperoleh X dikurangi 3 dan dikali X ditambah 1 sama dengan 0. Lalu kita cari nilai X-nya. X dikurangi 3 sama dengan 0, sehingga nilai X adalah sama dengan 3. Atau X ditambah 1 sama dengan 0, sehingga nilai X sama dengan negatif 1. Langkah yang selanjutnya, kita tentukan himpunan penyelesaiannya. Untuk menentukan himpunan penyelesaian, dan untuk menentukan negatif dan positifnya, ada dua cara. Cara yang pertama, kita misalkan nilai setelah 3 itu adalah 4, 5, 6, dan seterusnya. Untuk memudahkan kita dalam mencari nilainya, kita gunakan nilai yang paling kecil, yaitu nilai setelah 3 adalah 4. Sehingga kita ambil contoh nilainya adalah 4. Sehingga dihasilkan X dikurang 3, kita ganti X-nya menjadi 4. Sehingga 4 dikurangi 3 hasilnya 1, dan 4 ditambah 1 itu hasilnya 5. 1 dikali 5 itu hasilnya 5, dan nilai 5-nya itu bernilai positif. Nah, kita simpan positif itu di ruas kanan. Nah, untuk cara yang kedua itu lebih mudah. Kita tentukan, kita lihat interval dari X-nya. Interval dari X dikurangi 3 itu 1, dan satunya itu bernilai positif, sehingga kita simpan positif. Untuk yang X ditambah 1, interval dari X itu positif, sehingga positif dikali positif itu hasilnya positif. Jadi hasil akhir himpunan penyelesaiannya adalah X lebih dari negatif 1, X kurang dari 3. Saya simpan keterangan. Jika ada contoh soal X negatif 6x kuadrat dikurangi 19x
ditambah 20 itu kurang dari sama dengan 0. Nah, bila ada contoh soal seperti itu, kita kalikan dengan negatif 1 atau bisa dikalikan dengan negatif berapapun. Nah, kita dikalikan dengan negatif 1 untuk mempermudah. Nah, bila nilainya itu dikali atau dibagi dengan negatif, maka tanda pertidaksamaannya itu dibalik atau dirubah sehingga yang tadinya kurang dari menjadi lebih dari. Untuk contoh soal yang berikutnya yaitu x kuadrat dikurangi 5x kurang dari sama dengan negatif 6. Langkah yang kedua, jadikan kurang dari sama dengan tersebut menjadi sama dengan 0, kurang dari sama dengan 0. Sehingga dihasilkan x kuadrat dikurangi 5x ditambah 6 kurang dari sama dengan 0. Langkah yang selanjutnya yaitu kita faktorkan. X kuadrat dikurangi 5x ditambah 6 kurang dari sama dengan 0. Kita cari faktor dari 6. Faktor dari 6 itu ada 1 dan dikali 6 dan ada 2 dikali 3. Nah, kita ambil yang 2 dan 3. Kita tentukan positif dan negatifnya. Kita cari yang ketika dikalikan itu hasilnya positif 6 dan yang ketika dijumlahkan itu negatif 5. Nah, diperoleh x dikurang 3 dan x dikurang 2. Nah, tahap yang selanjutnya kita jadikan sama dengan 0. X dikurangi 3 dikali X dikurangi 2 sama dengan 0. Nilai X nya adalah X dikurangi 3 sama dengan 0 sehingga X nya adalah sama dengan 3. Atau X dikurangi 2 sama dengan 0 sehingga nilai X nya adalah 2. Langkah yang selanjutnya kita tentukan himpunan penyelesaiannya. Untuk menentukan himpunan penyelesaian sama dengan contoh soal yang pertama, bisa menggunakan pemisalan atau kita lihat nilai setelah 3 atau nilai setelah 2 nya itu berapa. Atau bisa dengan cara menentukan interval dari X nya hingga hasil akhir dari X kuadrat dikurangi 5X kurang dari sama dengan negatif 6 itu adalah X lebih dari sama dengan 2 dan X kurang dari sama dengan 3. Nah, bila tanda pertidaksamaannya kurang dari atau lebih dari, maka bunderan himpunan penyelesaiannya tidak terisi penuh. Dan bila tanda pertidaksamaannya